Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi penelitian tindakan kelas PTK, khususnya bab 4 dan bab 5. Kedua bab ini merupakan bagian penting dalam laporan PTK karena berisi hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Peta konsep skripsi PTK. Sebelum membahas bab 4 dan bab 5, kita perlu memahami struktur skripsi PTK secara keseluruhan. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab 2 kajian teori berisi landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. Bab 3 metodologi penelitian menjelaskan jenis penelitian, subjek, prosedur, instrumen, dan teknik analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan berisi data penelitian, analisis, temuan, dan pembahasan. Bab 5 penutup berisi kesimpulan dan saran. Fokus pembahasan pada presentasi ini adalah bab 4 dan bab 5. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4 merupakan inti dari laporan PTK karena memuat seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan pada setiap siklus. Isi pada bab 4 terdiri atas yang pertama ada deskripsi kondisi awal atau prasiklus. Pada bagian ini dijelaskan kondisi awal kelas sebelum tindakan dilakukan seperti hasil belajar siswa sebelum tindakan, permasalahan yang ditemukan, dan data awal yang menjadi dasar pelaksanaan PTK. Yang kedua, pelaksanaan siklus pertama. Pada siklus pertama dijelaskan perencanaan tindakan, pelaksanaan pembelajaran, hasil observasi, dan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan siklus 2 dan seterusnya. Jika target belum tercapai pada siklus pertama, maka dilakukan siklus berikutnya dengan memperbaiki kekurangan yang ditemukan pada refleksi sebelumnya. Yang keempat, pembahasan antar siklus. Pada bagian ini dilakukan perbandingan hasil setiap siklus, analisis peningkatan hasil belajar, dan keterkaitan temuan penelitian dengan teori yang digunakan. Struktur siklus PTK. Setiap siklus PTK terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Pada tahap ini, peneliti menyusun RPP atau modul ajar, menyiapkan instrumen observasi, menyiapkan media pembelajaran, dan menentukan indikator keberhasilan. Yang kedua, pelaksanaan atau acting. Pada tahap ini, guru melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, menerapkan strategi atau model pembelajaran yang teliti, dan menjalankan tindakan sesuai skenario yang telah dibuat. Yang ketiga, pengamatan atau observing. Pada tahap ini dilakukan pengamatan aktivitas guru, pengamatan aktivitas siswa, dan pencatatan sebagai kejadian selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, refleksi atau reflexing. Pada tahap refleksi dilakukan analisis hasil tindakan, identifikasi kekurangan, evaluasi keberhasilan, dan penyusunan perbaikan untuk siklus berikutnya. Teknik penyajian data pada bab 4. Data yang disajikan dalam PTK meliputi data kuantitatif, contohnya nilai tes siswa, presentase ketuntasan belajar, dan nilai rata-rata kelas. Data kualitatif contohnya hasil observasi aktivitas siswa, hasil observasi aktivitas guru, dan catatan lapangan. Data perbandingannya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk membandingkan hasil antar siklus. Data dokumentasi misalnya foto kegiatan pembelajaran, RPP, dan lembar kerja siswa. Contoh tabel rekapitulasi nilai.
Pada contoh tabel terlihat adanya peningkatan hasil belajar siswa. Yang pertama, rata-rata kelas meningkat dari 56 pada prasiklus menjadi 65 pada siklus pertama dan 79 pada siklus kedua. Yang kedua, ketuntasan klasikal meningkat dari 20% menjadi 60%, kemudian menjadi 80%. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diberikan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Cara menulis pembahasan yang benar yang harus ada dalam pembahasan perlu memuat yang pertama, narasi hasil penelitian setiap siklus. Yang kedua, tabel atau grafik perbandingan. Yang ketiga, analisis peningkatan hasil belajar. Yang keempat, keterkaitan antara hasil penelitian dan teori. Yang kelima, interpretasi temuan secara kritis. Dan yang terakhir, refleksi pada setiap siklus. Yang harus dihindari, yang pertama, menyalin ulang RPP. Yang kedua, deskripsi terlalu panjang tanpa data. Yang ketiga, tidak mencantumkan persentase ketuntasan. Yang keempat, tidak mengaitkan hasil dengan teori. Yang kelima, tidak membandingkan hasil antar siklus. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang tidak ilmiah. Selanjutnya, bab 5, penutup atau kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu 1. Menjawab rumusan masalah secara langsung. 2. Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. 3. Mencakup hasil tiap siklus secara ringkas. 4. Menyebutkan persentase peningkatan. 5. Ditulis padat, singkat, dan jelas. Terakhir, tidak mengulang data rinci dari bab 4. B. Saran. Pertama, saran kepada guru atau pengajar. 2. Saran kepada kepala sekolah. 3. Saran kepada peneliti selanjutnya. 4. Bersifat operasional dan spesifik. 5. Berdasarkan temuan dan kendala penelitian. Terakhir, tidak bersifat normatif atau umum berkala. Selanjutnya, teknik menulis kesimpulan yang efektif. Yang pertama, pernyataan jawaban, yaitu nyatakan secara eksplisit bahwa rumusan masalah telah terjawab. Gunakan bahasa yang tegas dan langsung. Yang kedua, data pendukung. Sertakan data kuantitatif, rata-rata nilai, persentase ketuntasan dari prasiklus hingga siklus terakhir. Yang ketiga, implikasi temuan, yaitu jelaskan makna temuan secara singkat, apa dampaknya bagi pembelajar dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, sistematika penulisan saran yang tepat, yaitu saran untuk guru, menerapkan model pembelajaran yang terbukti efektif, memodifikasi media sesuai karakteristik siswa, melakukan refleksi berkala terhadap proses belajar, meningkatkan PTK dalam praktik mengajar rutin. Lalu saran untuk kepada sekolah, mendukung program PTK guru melalui kebijakan sekolah, menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai, mendorong budaya penelitian tindak kelas, dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan PTK guru. Dan terakhir, saran untuk penelitian lain, yaitu meneliti variabel lain yang belum dijangkau studi ini, memperluas subjek pada sekolah atau kelas berbeda, mengkombinasikan dengan metode penelitian lain, dan mengembangkan instrumen yang lebih valid dan reliable. Selanjutnya, checklist kelengkapan bab 4 dan bab 5. Bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi awal atau prasiklus tersaji. Kedua, siklus pertama, planning, acting, observing, reflecting. Yang ketiga, siklus 2, dengan perbaikan teridentifikasi. Yang keempat, label, rekapitulasi nilai tiap siklus. Yang kelima, grafik perbandingan peningkatan antar siklus. Yang keenam, presentasi ketuntasan klasikal per siklus. Yang ketujuh, pembahasan mengacu pada teori di bab 2. Dan terakhir, menganalisis reflektif yang mendalam. Untuk bab 5, penutup. Yang pertama, kesimpulan menjawab rumusan masalah.
kedua, data kuantitatif dalam kalimat kesimpulan. Yang ketiga, saran untuk guru secara operasional. Yang keempat, saran untuk kepala sekolah. Yang kelima, saran untuk penelitian selanjutnya. Yang keenam, tidak ada pengulangan data rinci bab 4. Yang ketujuh, bahasa akademik dan lugas. Dan terakhir, keterbatasan penelitian disebutkan atau opsional. Kesimpulannya, mulai bab 4 dan 5 PTK dengan tepat adalah kunci keberhasilan skripsi yang berkualitas, yaitu data plus teori. Bab 4 harus memadukan data empiris dan landasan teori. Yang kedua, singkat dan jelas, yaitu bab 5 harus ringkas, normatif dihindari. Yang ketiga, runtut dan sistematis, yaitu urutan siklus dan komponen harus konsisten.